terus memberkati kita. Amin. Haleluya. Hari ini saya mau beritahu saudara-saudara semua bahwa kita sudah nggak ada di tahun 2025. Tahun 2025 kita punya tema yang bagus ya. Temanya apa di tahun 2025? Yang bertampak lewat kebiasaan baik, good habit. Sekarang kita masuk tahun 2026. Bapak Gembala kita Pendeta Rubinadi menetapkan tema buat GBI Bethel dan juga Sinode GBI, yaitu temanya adalah satu kata, revival. So, hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk melihat revival atau kebangunan, kebangkitan itu terjadi di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita. Amin. Siapa yang siap melihat revival? Oh, haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. So, apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita persiapkan agar kita melihat revival itu terjadi? Dan saya mau bawakan firman Tuhan yang saya beri judul Hineni, Here I Am Lord. Apa itu Hineni? Nanti kita akan lihat. Sebab Hineni adalah satu makna kata yang dalam bahasa Ibrani yang arti literalnya sebenarnya cuma, iya aku di sini Tuhan. Tetapi kenapa kita mau bahas ini? Sebab di balik kata ini ada satu makna yang mendalam tentang penyerahan hidup seorang yang benar-benar percaya bahwa Tuhan baik. Katakan amin. Nah, next, awal tahun siapa yang sudah bikin target dan rencana beli buku jurnal baru, ya, ngambil buku gedor baru? Buku gedornya agak terlambat, belum ada. Tapi kalau mau ikut yang di online udah update ya. Awal tahun ini dengan rencana yang kita bikin. Kita harus bikin rencana. Karena kalau kita nggak bikin rencana, berarti kita merencanakan untuk kita bisa gagal. Tanpa perencanaan hidup kita nggak tahu mau kemana. Tetapi tentu saja rencana Tuhan itu yang paling penting dalam hidup kita. Amin. Tuhan tidak pernah memulai dengan menjelaskan rencananya, tetapi Tuhan memulai dengan memanggil, dengan nama. Kita mau baca Kejadian 22, dan ini adalah kepercayaan Abraham yang diuji. Kejadian 22, sebelum kita baca, kejadian ini adalah kejadian di mana Abraham sudah mendapatkan janji Tuhan dalam hidupnya. Kita tahu Abraham dijanjikan dua hal yang sangat besar dalam hidupnya. Pertama, janjinya apa? Tanah perjanjian. Tinggalkan tanah itu, Ur Kasdim, untuk masuk ke Kanaan yang akan di tanah perjanjian. Kalau saya mikir pas baca kita Kejadian, ketika masuk ke tanah perjanjian, udah ada rumah, udah ada ternak, udah ada makanan, udah ada tenda, udah ada kelimpahan gitu. Tetapi ketika Abraham meninggalkan kemakmuran dia di kota asalnya di Ur dan masuk ke tanah perjanjian, itu kebayangnya kita kalau hari ini ya, kayak tanah developer yang masih kosong, cuma ada tiang doang. Akan dibangun apartemen, akan dibangun komplek, akan dibangun hotel, masih berantakan, masih berdebu. Dan kalau tinggal, siapa yang pernah ngecek proyek? Lihat ada tukang yang ngebangun tinggalnya di proyek kan? Menurut kita nyaman nggak tinggal di proyek? Kan nyaman. Dulu saya pernah kerja proyek, jadi saya suka meninjau proyek. Setiap meninjau proyek tuh kebul gitu, sepatu kotor, kadang harus pakai masker, kadang ada barang yang bisa jatuh, bahaya banget, harus pakai helm. Karena di proyek itu nggak ada yang nyaman. Dan Abraham masuk ke tanah itu, dia harus kerjakan sampai tanah itu benar-benar jadi sampai tanah perjanjian. Tapi dia nggak pernah tahu. Yang kedua, dijanjiin keturunan seperti bintang di surga, di langit banyaknya. Tahunnya sampai umur gocap, umur lakcap, ya, umur 50, umur 60, 70, 80, nggak punya anak. Dikasih akhirnya di umur dia tua. Sebelum dia sabar menantikan anak, dia dengerin saran istrinya, dia ambil budak istrinya, dan akhirnya punya anak dari budak istrinya namanya Ismail, dan ternyata Tuhan bilang bukan Ismail. Tetapi Tuhan sudah terlanjur memberkati Abraham. Sehingga setiap anak Abraham akan jadi bangsa yang besar. Dan Ismail hari ini jadi bangsa yang besar. Tetapi kita tahu itu kesalahan Abraham yang sampai hari ini jadi masalah. Sebab Ismail bangsa yang besar, tetapi bangsa yang suka memegang pedang. Baca kitab Kejadian. Engkau akan jadi bangsa yang besar dan suka memegang pedang. Dan bangsa itu memang senang berperang. Tetapi Tuhan bilang enggak, harus dari istrimu, Sarah, kamu akan punya anak. Sarah ketawa. Tuhan, aku udah tua. Ketawa dia. Dihukum sama Tuhan.
Dan akhirnya benar-benar tahun depannya Sarah melahirkan seorang anak bernama Ishak. Dan bayangin ketika anak yang sudah dinanti-nantikan lahir, dibesarkan, udah sampai remaja, tinggal menanti masa dewasanya, Tuhan bilang gini di ayat yang pertama, Kejadian 22. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, panggil nama lo, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Di dalam bahasa aslinya, dia katakan Hineni. Di dalam bahasa King James Version, dia bilang, King James Version itu bilang gini, Behold, here I am. Kenapa ini mau kita bahas? Karena here I am-nya Hineni itu artinya hadir sepenuhnya dengan sikap hati yang siap. Next slide. Kalau orang cuma mau bilang gini, misalkan Abraham dipanggil atau saya, Christopher, hadir. Ya, ada. Kayak di absen kan ya. Bapak Roni, ada. Lalu kerjakan hal yang lain. Itu bahasa Ibrani-nya Ani atau Ani Popo Ani. Saya hadir di sini. Oke, udah gitu nggak kedengerin lagi. Bukan Ibu Ani ya. Tetapi kalau dia Hineni artinya dia lagi ngapain? Misalkan dia lagi baca buku, mungkin dia lagi bercocok tanam, dia lagi bersih-bersih rumah ketika dipanggil Abraham. Hineni, here I am Lord. Ditinggalkan semuanya. Dia siap mendengarkan instruksi, perintah, apapun yang Tuhan mau bilang. Itu artinya Hineni, here I am. Dan respon Abraham ketika Tuhan memanggil, dia bilang, ini aku Tuhan, Hineni. Bukan hanya sekedar aku hadir, lalu dia sibuk lagi, tidak. Tetapi aku hadir dan aku siap mendengarkan. Hineni adalah sikap hadir sepenuhnya dan siap melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Bukan jawaban atas instruksi, tetapi penyerahan diri kepada seorang pribadi yang memberikan instruksi. Ada ahli kitab bilang bahwa ketika kita melihat Abraham berkata Hineni, artinya dia benar-benar siap melakukan apapun yang Tuhan mau. Kalau saya jadi Abraham pas udah beres semuanya, kanannya udah mulai jadi, Ishaknya udah ada, dipanggil lagi Abraham, tahu kan ada tugas berikutnya. Aduh Tuhan, gak bisa kasih nafas dikit. Aduh apalagi sih Tuhan, lagi main sama anak kita lagi seru. Abraham, tinggalin anaknya langsung. Hineni, here I am Lord. Apa yang kau akan tugaskan? Dan ini luar biasa karena kalau kita lihat apa yang terjadi di dalam hidup Abraham, dia nggak tarik here I am Lord-nya atau Hineni-nya. Sebab di ayat kedua firman Tuhan bilang gini, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Saya pikir gini, kalau ambillah Ismail mungkin lebih gampang buat Abraham. Sebab bukan anak dari istrinya, bukan dari wanita yang dia cintai. Dia menikahi wanita itu karena dipaksa sama istrinya. Ambillah Ismail, mungkin gampang. Walaupun Ismail udah pergi, mungkin bisa dicari. Tetapi perintah Tuhan jelas, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Jelas, bukan yang lain. Ishak yang Tuhan minta. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Yang tulis ini siapa? Musa. Yang tulis kitab Kejadian itu Musa. Dan Musa nggak tulis. Setelah itu Abraham bertanya, why Lord? Kenapa Tuhan? Ini kan baru dapat. Kok udah diminta? Enggak. Musa tulis, keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ayat 3, ia memasang pelana di keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Mungkin gampang kan? Ini aku Tuhan, aku akan berkati kamu. Yes, amin. Ini aku Tuhan. Ya, serahkan anakmu. Abraham terus gak bilang, aku gak jadi Tuhan, bye-bye. Enggak, dia tetap siap Tuhan. Oke Tuhan, laksanakan. Abraham tidak menarik kembali kata-katanya, dan Abraham melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Gak mudah, karena saya punya anak. Saya ngerti rasanya kalau tiba-tiba Tuhan panggil, Christopher, bawa Nathaniel ke Bukit Moria. Wah, hancur hati. Saya pernah nonton satu film yang bikin mendokumentasi cerita ini, dan
Banyak orang bilang film itu membosankan. Buat saya nggak membosankan karena itu benar-benar perjalanan yang menghancurkan hati seorang bapak. Tapi perjalanan itu adalah ketaatan kepada Tuhan. Sebab Abraham menangis di perjalanan itu, tetapi Abraham terus berjalan ke Bukit Moria. Karena dia taat sama Tuhan. Itulah artinya nih. Dia taat sebelum tahu disuruh apa. Dia taat sebelum tahu perintahnya apa. Dan dia tetap taat walaupun tahu perintahnya susah. Pak, kalau gitu saya nggak jadi deh. Mau revival susah. Tunggu dulu. Ternyata bukan Abraham doang. Yang kedua kita belajar Musa. Di Keluaran 3 ayat 4 ketika Tuhan menunjukkan dirinya dengan semak belukar yang menyala-nyala dengan api tapi nggak gosong. Dipanggillah Musa. Musa jawab apa? Here I am. Hineni. Aku di sini Tuhan. Dan panggilan itu adalah panggilan di mana Musa dipanggil untuk pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Musa melihat tugas itu sebagai yang ringan atau yang berat? Berat banget. Musa sempat ngomong, aku gak bisa ngomong, aku gagap Tuhan. Tapi Tuhan tetap pilih, aku akan menyertai engkau. Dan akhirnya Musa dipakai Tuhan untuk bawa bangsa Israel keluar menuju tanah perjanjian. Pribadi yang kedua, ketika Israel sudah melewati masa jayanya, Israel lagi masa dia mau hancur, masa Israel sudah dibuang oleh Tuhan. Ada satu nabi namanya Yesaya. Tuhan bilang, siapa yang aku akan utus? Yesaya cuma bilang gini, Yesaya 6 ayat 8, dia bilang, Hineni, send me Lord. Here I am, send me Lord. Ini aku, kalau bahasa Indonesia, utuslah aku. Pakai kata Hineni juga. Yesaya sangat jelas bahwa walaupun tugas yang akan dia lakukan tugas yang paling sulit, paling gampang tuh khotbah, orangnya rebah dan tobat, itu gampang. Konseling, orangnya nurut, terus berubah, bertobat, enak. Bayangin khotbah, orang yang dengar khotbah gak berubah, gak mau ngelakuin apapun, tetap berdosa. Berat banget. Dan Yesaya terima tugas itu. Here I am, send me Lord. So hari ini kita lihat dalam satu pola bahwa Tuhan selalu butuh ketaatan lebih dulu sebelum tugasnya dikasih. Amin. Seringkali kita pengen tugasnya apa Tuhan? Kalau menurut aku enak, aku kerjain. Apa perintahnya? Kalau aku sanggup, aku kerjain. Ternyata Tuhan gak mau yang kayak gitu. Tuhan maunya gini, ini aku Tuhan, aku siap lakukan apapun yang engkau perintahkan. Setiap panggilan besar selalu diawali dengan satu respon sederhana. Here I am, Hineni. Ini aku Tuhan, aku siap. Di ayat yang ke-14, setelah melewati semua perjalanan itu, anaknya Ishak sudah bisa berpikir karena udah remaja. Dia tanya, Bapak sudah bawa kayu, sudah bawa pisau, dombanya mana? Abraham gak bilang gini, kamu itu dombanya. Tuhan tuh suruh kasih kamu, kenapa ya? Papa juga gak mau kasih kamu. Kabur dia kalau dikasih tahu gitu. Tapi menurut hikmat dan iman, Abraham jawab apa? Nanti Tuhan siapkan. Dahsyat. Sebelum dia melihat bahwa akan ada pengganti anaknya, Abraham udah bilang sama Ishak, tenang, Tuhan akan siapkan. Tetapi Ishak kan bingung, tetap diikat. Bapak, katanya Tuhan siapkan. Kok jadi saya? Diikat tuh. Tenang, Tuhan siapkan. Diikat. Mulai tarik. Bapak, bentar, Bapak, saya nih. Tenang, Tuhan siapkan. Udah berlatih udah di sini nih. Dan ketika Abraham akan menusukkan itu, malaikat bilang stop. Dan malaikat bilang jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Setelah itu Abraham menengok dan ada domba jantan tersangkut tanduknya di semak belukar, sehingga dia ambil, dia potong. Dan akhirnya Abraham menamai tempat itu apa? Tuhan menyediakan. Di ayat 14, Jehovah Jireh. Siapa yang suka Jehovah Jireh? Amin. Siapa yang ingin Tuhan siapkan, sediakan, tepat pada waktunya. Tapi ternyata gak ada Jehovah Jireh tanpa Hineni. Abraham ngomong dulu, ini aku Tuhan, tugasnya susah, siap Tuhan, tetap jalan.
Sampai di titik di mana Tuhan melihat kesetiaan Abraham, baru penyediaan Tuhan itu terjadi. Dan kata Jehovah Jireh itu tercatat pertama kali di kitab Kejadian ketika peristiwa Abraham akan mempersembahkan Ishak. Gak ada penyediaan Tuhan kalau kita juga gak surrender, gak mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Katakan amin. Bukan karena Tuhan tidak sanggup menyediakan buat kita, tetapi karena penyediaan Tuhan seringkali menunggu ketaatan kita. Amin. Sebab berkat tanpa ketaatan akan menghancurkan hidup kita. Catat ya. Berkat tanpa ketaatan akan hancurkan hidup kita. Berapa banyak orang yang dikasih kaya, dikasih berkat, tinggalin Tuhan. Miskin datang sama Tuhan. Bangkrut datang sama Tuhan. Dikasih berkat, dia gak bisa taat, dia gak bisa jaga hati, gak bisa jaga hidup. Hancur dia karena berkat itu. Tetapi Tuhan menanti ketaatan kita. Sebab Tuhan tahu ketika Tuhan titipkan berkat, itu tidak akan menghancurkan kita, tetapi akan jadi berkat buat banyak orang. Amin. So hari ini kenapa kita bisa percaya Tuhan akan menyediakan untuk kita? Kita akan pindah ke dalam Mazmur pasal 23, Mazmur yang ditulis oleh Daud dengan judul Tuhan adalah Gembalaku. Sebab ini, kita nggak bisa jadi orang yang berserah sepenuhnya sama Tuhan kalau kita masih punya pemikiran curiga sama Tuhan. Curiga tuh gini, Tuhan, kamu dengar doaku nggak ya? Tuhan, benar nggak ya? Saya itu diberkati Tuhan. Tuhan, engkau ada nggak sih? Kok aku sakit? Tuhan, kok tahun ini, tahun 2025 kemarin kok aku dipecat ya? Tuhan, kok bisnisku bangkrut ya? Tuhan, kenapa istriku meninggalkan aku? Kenapa suamiku selingkuh? Kenapa anak saya nggak hormat sama orang tua? Ketika kita mempertanyakan kebaikan Tuhan, kita nggak bisa surrender sepenuhnya sama Tuhan. Katakan amin. Sehingga apa yang harus kita dapatkan hari ini ketika kita mau bilang, here I am Lord. Satu prinsip yang harus kita tahu dalam iman kita, dalam pemahaman teologi kita, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Amin. Tuhan adalah gembala yang baik. Kita baca Mazmur Daud. Ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Satu hal, poin pertama yang akan saya bahas adalah ketika Tuhan menjadi gembala kita, Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Ayat 3, Daud yang nulis, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Katakan amin. Kok bisa Tuhan menyegarkan jiwa? Gini loh, ketika Daud tulis Mazmur ini, dia punya pengalaman sebagai gembala. Dia memposisikan dirinya sebagai domba. Jadi dia melihat peliharaannya dia, ternaknya dia, dan dia posisikan diri dia tuh jadi domba. Dan dia tahu domba-dombanya itu gak stres kalau dibawa ke jalan yang bagus, dibawa ke jalan yang banyak rumputnya, dibawa ke jalan yang ada sungainya. Domba-dombanya senang. Tahu dari mana sih Daud? Mbeknya beda. Mbek, rambek gue. Kalau mbek, ada serigala. Atau dia mau masuk jurang. Mbek. Kenapa gembala tahu domba stres atau enggak? Ya sekarang yang punya peliharaan, tahu nggak anjingnya lagi stres? Tahu nggak kucingnya lagi? Tahu kan? Karena ada attachment sama hewan peliharaan kita. Dan ini yang Daud jadikan lagu. Dia tahu kalau domba-domba itu akan tenang ketika ada gembalanya. Dia tahu hidupnya aman. Dan ketika gembalanya nuntun ke jalan yang baik. Katakan amin. Di tahun baru kadang kita kan gak tenang ya. Aduh gimana ya tahun ini. Khawatir, overthinking, anxiety, ada lagi panic attack. Saya gak buat-buat karena saya dengar dari kenalan, dari teman, dari jemaat. Ada teman bilang, saya kena panic attack. Waduh, kasihan sebetulnya. Kalau udah kena panic attack itu dia harus tenang atau dia dapat obat dari dokter psikiaternya, mungkin harus diminum. Saya nggak menyalahkan orang ke psikiater sekali lagi. Jadi jangan bilang, oh Pak Christopher tuh anti psikiater. Enggak. Kalau Anda butuh obat flu, datang kemana? Dokter umum kan. Anda sakit gigi, datang ke dokter gigi. Anda sakit stres, datangnya kemana? Psikolog, psikiater, konselor, itu benar. Jadi jangan takut untuk mencari bantuan mereka. Tetapi yang pertama gini, yang bisa menyembuhkan bukan hanya flu tapi cancer, itu siapa? Tuhan. Dokter itu bantu kita.
Psikiater bantu kita, konselor bantu kita, psikolog bantu kita. Tetapi kalau kita nggak berserah sama Tuhan, seberapa banyak tablet yang kau minum, nggak akan ada damai sejahtera. Tetapi ketika kita hidup, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang adalah gembala yang agung, kita akan dapat ketenangan batin, damai sejahtera, bukan karena kondisi kita, bukan karena hal-hal yang duniawi. Next slide. Karena kita punya Tuhan yang baik. Next slide lagi. Dan walaupun situasinya belum berubah, kita bisa lihat bahwa lebih dulu jiwa kita dipulihkan, sehingga kita bisa dealing sama apa yang kita sedang hadapi. Saya mau tanya, kalau kita penuh dengan kekhawatiran, masalahnya hilang atau enggak? Enggak. Karena firman Tuhan juga bilang, kalau kamu khawatir buat apa? Nggak akan menambah pun 1 sentimeter pun nggak, 1 meter pun nggak. Tetapi serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan ini yang Daud tahu. Sebab kita nggak lihat hidup Daud tuh sempurna. No, hidup Daud tuh penuh dengan masalah. Siapa di sini dibuang orang tuanya, ada nggak? Daud dibuang. Kalau kita punya papa, mama yang sayang sama kita, ngurus kita sampai gede, bersyukur. Daud itu dibuang, disingkirin sama orang tuanya. Tapi Daud hidup. Dia bilang, walaupun bapak ibuku meninggalkan aku punya Tuhan yang gak pernah ninggalin aku. Daud hidupnya banyak masalah, tapi dia gak stres, dia gak anxiety, dia gak panic attack, dia gak overthinking, karena jiwanya tenang di dalam gendongannya Tuhan. Pernah lihat gambar Tuhan Yesus gendong domba? Nah itu yang dia bayangin, Daud bayangin Tuhan Yesus membawa dia ke air yang tenang, sehingga dia tenang. So saya mau bilang gini, boleh banyak ilmu di luar sana, kita boleh datengin, tapi kalau kita nggak ngandelin Tuhan, nggak akan ada ketenangan. Saya pernah datang ke konselor pernikahan. Kok bisa Pak Pendeta datang ke konselor pernikahan? Karena saya tahu saya butuh pertolongan. Dan itu hal yang baik kalau kita sadar kita butuh pertolongan. Jadi kalau ada rumah tangga yang ribut, segera datang ke konselor pernikahan, ke pendeta, ke hamba Tuhan untuk minta pertolongan. Jangan tunggu mau cerai. Pak, saya mau cerai, udah terlambat tuh biasanya. Konselor pernikahan ketika saya datang sama istri, waktu itu kami online, terus dia bilang, oh masalahnya apa, kita ceritain. Terus dia bilang, pertama, saya mau mengucap syukur karena Bapak dan Ibu hadir sebelum masalahnya terlalu rumit. Biasanya orang datang kepada kami ketika stage masalahnya itu udah di sini Pak, udah mau cerai. Bapak tuh masih level sini, masih sangat mudah untuk rekonsiliasi. Oh, puji Tuhan. Kenapa Bapak Pendeta nggak malu ceritain ke jemaat? Karena saya mau bilang, nggak ada rumah tangga yang sempurna. Amin. Jadi harus terbuka. Tetapi kenapa kami berdua bisa sembuh? Bukan hanya karena mengadakan konselor, karena kami berdua punya Tuhan, takut akan Tuhan. Sehingga kita tahu janji pernikahan, sehingga kita tahu komitmen kita, sehingga ketika ada masalah, walaupun ada bantuan yang membantu kami untuk komunikasi, sehingga itu merekatkan kami kembali. Ada intimasi lagi. Amin. So hari ini datang sama Tuhan. Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Tetapi yang kedua yang memang ini yang perlu kita miliki adalah Tuhan melindungi kita dari bahaya. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kayak lagu tadi itu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini bayangin lagi, Daud itu yang nulis lagunya, dia tuh gembalanya. Dan dia lihat domba-dombanya, kalau ada serigala, dia pernah ngomong kan presentasi karir dia ngasih CV kan ke Raja Saul. Tenang, aku bisa kalahin Goliat. Kamu masih kecil, gimana cara? Nih CV saya Tuhan. Harimau 2, serigala 5, macan 2. Itu CV-nya Daud kan. Dia jelasin. Dan bayangin ketika dia lagi ngusir-ngusir hewan buas, dia tahu Tuhan tuh melakukan itu sama dia. Nggak akan dibiarkan dia dimakan hewan buas. Nggak akan dibiarkan dia dikalahkan raksasa. Oleh karena itu dibilang apa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada itu bentuknya kayak tongkat baseball. Pernah lihat tongkat baseball ya? Kasti. Tapi nggak mulus. Tapi bentuknya seperti bentukan gitu. Untuk apa? Untuk, kalau cek orang Sunda mah ngabaledo. Ngusir hewan buas. Nah, tongkat untuk apa? Tongkat bentuknya panjang, biasanya ada lengkungannya.
Pertama, tongkat itu untuk nepuk pantat domba dengan pelan. Kalau dia udah keluar jalur, ditepuk, masuk lagi ke barisan. Agar nggak sesat, agar nggak jatuh. Kedua, ketika dombanya jatuh, diambil tuh pakai tengkungannya, diambil, diangkat lagi, dimasukin lagi ke barisan. Itu fungsi tongkatnya. Kenapa itu yang menghibur aku? Karena Daud tahu mau ada serangan dari luar, mau serangan dari dalam, kita aman. Amin. Manusia diserang dari luar, iblis nyerang kita, Bapak Ibu. Siapa yang percaya kita masih bisa diganggu iblis? Bisa. Walaupun saya percaya gini, kalau kita udah terima Yesus, ada Roh Kudus, iblis nggak bisa masuk, karena udah ada penghuninya di sini. Nggak bisa kerasukan, nggak bisa disantet. Tapi iblis masih bisa gangguin kita, dan harus kita tengking dalam nama Yesus. Dunia masih bisa ganggu kita. Sistem-sistem pemikiran dunia masih bisa ganggu kita. Dibilangin Tuhan itu nggak ada. Dunia itu bukan diciptakan oleh Tuhan. Dunia itu umurnya jutaan tahun. Padahal menurut Alkitab dunia belum jutaan tahun. Menurut Alkitab dunia diciptakan 6 hari sama Tuhan. Kita mau percaya mana? Dunia atau ini? Dunia nyerang pemikiran kita. LGBT is okay. Lu suka cowok gak apa-apa. Namanya juga cinta. Cinta kan gak bisa memilih. Bisa. Karena kita punya hikmat Tuhan. Amin. Hewan aja gak LGBT, masa manusia LGBT? Coba kasih anjing jantan sama anjing jantan, gak akan kawin, bener. Karena orang tua saya peternak anjing gitu, nge-breeding anjing. Orang tua saya dari kecil. Saya gak pernah lihat anjing papa saya mengkawini jantan, gak pernah. Selalu jantan dan betina. Manusia diciptakan lebih mulia dari binatang. Kita punya akal budi, punya hikmat lebih daripada hewan. So, LGBT is sin yang ditolak oleh Tuhan. Itu kebenarannya. Makanya dunia bisa nyerang kita dengan segala macam, tapi kalau Tuhan lindungi kita, kita dibalikin lagi ke jalan yang benar. Amin. Tetapi yang paling bahaya itu diri kita sendiri. Makanya selain ada gada, ada tongkat. Karena seringkali yang buat kita menjauh dari Tuhan tuh siapa sih? Kedagingan kita kan. Yang kita gak mau dekat sama Tuhan karena kita masih ada dosa, kompromi, hawa nafsu, ego, kesesatan. Dan itu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi Tuhan mau kasih kita teguran yang ringan. Tepuk pantatnya dikit, masuk lagi. Dipukul sedikit, masuk lagi ke barisan. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Hadirat gembala lebih penting daripada medan yang aman. Saudara, Daud gak bilang, kalau di padang rumput saja aku aman. Enggak. Tapi domba walaupun mau masuk jurang, dia lihat gembalanya, mbeknya tenang. Lihat gembalanya. Kalau kita di dalam lembah kelam ada gembala, walaupun gunungnya gak pindah kayak lagu tadi, kita tetap percaya Tuhan sedang bekerja. Amin. Jadi aman ya Bapak Ibu ya. Aman di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah gembala yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan sebagai gembala akan memelihara kita di dalam kelimpahan. Daud mengatakannya dari ayat kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Udah satu hal yang luar biasa. Kalau ada lawan, kita tuh perang kan. Kalau Daud ada lawan terus dia makan, yang perang siapa? Tuhan. Berapa kali kita lihat Daud mengalahkan musuhnya tanpa dia berperang, tapi Tuhan yang berperang buat dia. Makanya dia bisa ciptain lagu ini, Engkau menyediakan makananku di hadapan lawanku. Jadi ada lawan nih, makanannya santai aja bro. Santai bro, ada Tuhan. Kita makan dia. Engkau memuraki kepalaku dengan minyak, dan akhirnya pialaku penuh melimpah. Kata melimpah di sini memakai kata refaya, melimpah ruah. Tuhan memelihara dalam kelimpahan. Sekali lagi, ini konsepnya gembala. Karena yang nulis lagunya gembala. Binatang dikasih minyak di kepalanya, biar nggak masuk kutu atau serangga. Yang paling fragile diserang sama kutu itu kuping. Saya pernah punya, sekali lagi kan saya bilang pelihara dogi ya. Saya pernah punya dogi mati karena di dalam kupingnya nggak ketahuan, ketutup bulu. Itu keburu ada kutu yang banyak. Sehingga dia kekurangan darah, nggak ketolong, mati. Jadi hewan ternak itu kalau kena kutu di kupingnya, itu bisa nggak jadi gemuk, nggak jadi banyak bulunya. Makanya sama gembala dikasih minyak, biar itu tuh terlindungi. Istilahnya licin gitu, serangga tuh nggak bisa masuk. Sehingga domba ini akan jadi gemuk.
akan jadi banyak bulunya, melimpah sehat untuk dipanen sama gembalanya. So hari ini kalau kita lihat, ini yang dipakai oleh Tuhan juga ketika mengurapi seseorang dengan minyak. Ketika Nabi Samuel mengurapi Daud dengan minyak, apa yang terjadi dalam hidup Daud? Kelimpahan. Daud dari gembala, karir pertama dia apa? Pemain musik raja, ngusir setan pakai kecapi di istana Raja Saul. Setelah itu Raja Saul angkat dia jadi panglima karena dia kalahin Goliat. Setelah itu dia jadi menantunya. Tapi mertuanya jahat kan, mau bunuh dia. Dia sembunyi di Adulam dan akhirnya dia kembali sebagai seorang raja. Tuhan dikatakan setelah minyak itu ditumpahi, kitab Samuel bilang, sejak saat itu roh Allah menyertai Daud. Katakan amin. Dan kita pun percaya ketika minyak mengurapi kepala kita, ketika roh Allah turun atas hidup kita, maka hidup kita akan penuh kuasa, penuh karunia, dan hidup dalam kemenangan rohani. Amin. Tetapi yang pertamanya itu harus apa? Harus aku ada Tuhan. Amin. Next slide. Slide terakhir saya, saudara. Yang pertama kita harus ngomong, here I am, I'm available. Karena Tuhan gak cari yang mampu, yang able. Kalau yang mampu itu banyak, yang skillnya bagus itu banyak, yang talentanya lebih tinggi dari kita banyak. Tetapi Tuhan cari yang available. Aku di sini Tuhan, mau utus aku apa? Sebab ketika kita available untuk Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita dan kita akan dibuat capable. Akan dibuat mampu mengerjakan perintah Tuhan. Katakan amin. Saya mau bilang masih banyak orang yang lebih khotbahnya lebih bagus dari saya. Pasti banyak. Masih banyak orang yang lebih pintar dari saya. Pasti banyak. Dan itu pun sama dengan saudara. Kalau saudara kerja sekarang jadi manajer, jadi direktur, pasti ngerasakan, kenapa saya ya? Padahal dia juga pintar. Dia juga lebih banyak. Karena Tuhan, saudara. Amin. Kasih tepuk tangan. Bukan karena kita able, tapi karena kita available, Tuhan yang promosikan kita. Tuhan yang angkat kita. Maka hari ini kita mau tanya gini. Apakah di tahun 2026 ini kita mau ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku di sini Tuhan. Engkau mau aku ngapain? Kalau kita mau katain gitu, percayalah. Jehovah Jireh, kelimpahan itu akan menyertai hidup kita. Kelimpahan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Tapi gini, jangan tunggu sempurna perintahnya baru ngomong, ya aku siap Tuhan. Kan kalau perintahnya sempurna tuh gampang ya. Kamu datang ke kota itu untuk apa? Kamu kerja di perusahaan ini, kamu nanti gajinya segini, nanti udah disiapin rumah. Itu jelas banget. Kadang Tuhan cuma bilang gini, kamu pergi. Pergi kemana Tuhan? Suruh pergi doang. Kamu jangan di harapan indah. Wih, kemana Tuhan? Kadang, atau kamu udah rencana mau pergi, udah berencana mau pindah kota, Tuhan bilang, kamu di harapan indah aja. Karena kita nggak tahu, Tuhan tuh suka belokin rencana kita. Dulu saya bilang, saya mau di Bandung aja. Tuhan bilang, jangan di Bandung. Kemana Tuhan? Jakarta. Jakarta. Saya suka mikir gitu, kok saya di Jakarta ya sekarang? Tapi, here I am Lord. Aku mau diperintahkan kemanapun. Tuhan perintahkan. Dan ketika kita bilang, here I am Lord, Tuhan akan mampukan kita melewati segala masalah. Amin. Satu sikap untuk menuju revival. Revival dalam diri kita, revival dalam keluarga kita, revival dalam gereja kita. Dimulai dari satu kata, here I am Lord. Aku siap engkau utus. Aku siap engkau pakai. Amin. Siapa yang siap dipakai oleh Tuhan? Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Boleh maju ke depan, tim praise and worship. Kita akan tutup ibadah ini. Semoga ini menjadi kekuatan buat kita melewati tahun yang baru. Karena saya pikir tahun yang baru gak tentu mudah. Baru awal tahun kita lihat berita gak enak. Ada apa? Ada apa Pak? Kalau lihat berita internasional, ada perang. Tiba-tiba Amerika gak tahu ngide dari mana di tahun baru kirim pesawat bom ke Venezuela. Perang internasional. Kita harus doakan bangsa kita aman dari konflik internasional. Kita bersyukur bangsa kita non-blok, tapi belum tentu aman. Dunia lagi perang dagang, perang beneran, perang ekonomi. Tapi apapun yang akan kita hadapi di tahun 2026, saya percaya gini, kalau kita berkata, ini aku Tuhan, aku siap.
maka Tuhan akan melindungi kita sebab Dia adalah gembala yang baik. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi, mari kita bangkit berdiri. Yuk kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Lagu ini mungkin masih jarang kayaknya dibawain di gereja kita. Tapi lagu ini dinyanyikan sama Yesus Abraham. Saya dengar di mobil biasanya ketika saya dalam kendaraan. Dan beberapa kali saya dengerin lagu ini, entah kenapa saya nangis. Karena saya tahu, walaupun masalah saya belum beres, lagu ini mengingatkan Tuhan itu gak diam. Tuhan sedang bekerja, menyiapkan yang terbaik untuk hidup kita. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Walaupun gunung itu tak berpindah. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Mari sekali lagi nyatakan, walau gunung itu tak berpindah. Yes, Lord. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang kami pegang pada Tuhan yang setia, pribadi yang gak pernah tinggalkan kami. Karena itu kami mau berkata, Engkau adalah gembalaku yang baik. Kami gak mau lagi curiga sama Tuhan. Kami gak mau lagi bertanya, why Lord? Tetapi kami mau berkata, here I am Lord. Kami siap untuk mengerjakan apapun yang Kau perintahkan untuk kami kerjakan. Kami mungkin gak mampu seperti Musa berkata dia gak mampu Tuhan. Tapi kami percaya kalau Engkau pilih kami, Engkau akan memampukan kami. Dan kami percaya ketika kami taat, ketika kami setia berjalan seperti Abraham berjalan ke Bukit Moria, maka akan ada penyediaan Tuhan tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan, kami gak perlu lagi khawatir akan masa depan kami. Karena masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Meteraikan di dalam hati kami, agar kami mampu melewati tahun 2026 dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Sebentar kami mau masuk ke dalam perjamuan kudus. Layakkan setiap kami, layakkan setiap pelayan perjamuan, agar kami bisa makan tubuh dan darah-Mu, masuk satu meja hidangan dengan Engkau, sehingga kami mendapatkan berkat. Saya mengundang Bapak Pendeta Roni Magenda untuk memimpin di dalam perjamuan kudus. Dalam nama Yesus.